Nah, sorry, tadi ada kendala sedikit lah ya. Tadi kiper kentut. Photoshoot. Yo, halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama aku Nino Arfan Hendra alias Nino Turtle King. Nah, jadi di video kali ini kita sesuai request subscriber lagi. Nah, jadi kita akan kita akan membahas gimana cara membedakan kura sakit dan kura sehat. Nah, jadi karena kita nggak punya kura sakit, nanti kita edit aja ya teman-teman. Jadi kita punya sampel kura-kura sakit, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana apa saja penyakitnya kita akan kupas tuntas. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa like, comment, subscribe, dan langsung aja kita ke videonya. Photoshoot. Nah ya, yang pertama kita pakai res aja ya sampelnya. Nah, sebenarnya faktor kura sakit itu banyak teman-teman. Ada yang karena memeliharanya salah, ada yang karena males bersih-bersih, ada yang asal kasih makan, dan banyak lainnya. Tapi faktor paling umum dari sakitnya kita bahas kura air dulu. Nah, jadi kalau faktor kura air menurut aku paling sering itu apa? Ya, pecinta kura udah kangen lah. Apa? Jamur. Nah, jamur ini disebabkan biasanya karena males nguras air butek. Sebenarnya kalau kayak di video-video orang itu kan AST kayak kura air emang habitatnya butek, tapi mereka itu kan sirkulasi dan dia itu maksudnya dalam kata air kotor itu air kotor matahari. Beda cerita dengan kotor makanan. Nah, kalau kotor makanan, kalau butek matahari itu dia tidak berbau teman-teman. Hanya jadi butek aja itu ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalian sengajain push makanan yang nggak habis ngendep di bawah air sampai bau gitu. Itu Photoshoot. Nah, sorry, tadi ada kendala sedikit lah ya. Tadi kiper kentut. Nah, jadi faktor jamur itu biasanya teman-teman ya, dia disebabkan oleh air yang sangat kotor. Kenapa? Karena jadi biasanya ada orang yang overfeeding. Dia bukannya ini menyindir atau apa ya, tapi emang ada beberapa orang dia ngapus makan. Dia hanya tahu kura-kura itu bisa gede aja, tapi memang ada beberapa jenis kura yang bisa besar, ada kura-kura yang memang jenisnya kecil. Contoh kayak Brazil, dia kan ukurannya medium. Jadi teman-teman kalau misalnya masih pemula nih, jadi kalau misalnya kalian beli Brazil, jadi jangan sekali-sekali kalau udah ukurannya indukan maksimal udah proven dikasih makan terus sampai segede sigrok, itu nggak bakalan gede. Jadi kalau kalian mau gede, kalian bisa beli dari jenis yang gede-gede. Contoh yang dari air, ada Unifilis, itu bisa gede. Habis itu ada Grok, si AST bisa gede. Terus kalian juga bisa beli bulus amida, bisa gede. Yang penting jangan melihara yang appendix, itu nggak boleh. Ingat ya, tidak boleh. Nah, jadi kura-kura jamur ini biasanya gitu teman-teman. Ada orang yang malas nguras lah. Jadi kalian tuh nguras itu paling penting ya. Jadi kalian nggak boleh malas nguras. Kalian tidak boleh membeli kura hanya dengan alasan suka, hanya untuk bermain-main. Kalian juga harus tahu setting kandangnya ya teman-teman. Jadi kalau kura-kura Brazil ini semi akuatik, dia butuh daratan dan butuh air. Nah, jadi kalau misalnya udah kena penyakit jamur, dia itu udah memang bisa disembuhkan. Tapi kalau misalnya kita belum bisa dan kita hanya mencuekinya dan hanya memakai obat gak ganti air, itu malah bisa mati. Gitu teman-teman. Yang kedua, apa? Iyalah, kalian udah gak asing ya, mata lebam. Nah, mata lebam ini biasanya ada beberapa faktor ya. Biasanya ada 2 faktor, 2 apa 3 nih ya kita sebutin. Yang pertama, sering dihandle. Ini kita handle hanya untuk contoh ya, ini bukan kura-kura sakit nih. Nih. Ini bukan kura-kura sakit, ini sehat, cuma dia pemalu aja. Nah, kalau kura-kura mata lebam nih, contohnya seperti ini. Nih, contohnya seperti ini. Dia itu matanya pasti lebam, membengkak. Itu kenapa nih? Kalian nggak tahu cara nyembuhinnya? Yuk kita bahas di sini. Nah, biasanya penyebab kura-kura mata lebam itu karena dia itu sering dihandle. Jadi ini handle cuma buat contoh ya. Jadi kalian boleh menghandle kura asalkan jangan
selalu setiap detik, setiap menit dipegang. Oh, unyu itu nggak boleh. Jadi kura-kura itu yang pertama bisa mengakibatkan mata lebam dan keduanya stres. Nah, kalian kalau mau searching ya, apa penyebab mata lebam itu, kita akan bahas di sini ya, siapa tahu membantu. Ketika di handle, kita harus tahu kita sebelumnya habis megang apa. Tidak bedanya kalau manusia habis megang barang banyak bakteri, kita langsung makan, itu pasti kita akan jadi sakit kan. Nah, begitu juga dengan kura-kura. Tapi kan kalau kura-kura kita tidak megang makanannya, kalau kita megang kuranya gini, langsung bakterinya jalan. Bukan hanya ke mata, bisa ke yang lain. Ya contohnya tadi, bisa ke jamur, bisa ke mata lebam. Nah, bakteri-bakteri itu akan mengumpul di matanya dan dia akan mengendap. Jadi apa yang bikin kura-kura sering mati? Ya tepat, karena ini gangguin mulu sama kameramen. Nah, jadi apa penyebab kura-kura mata lebam? Itu dia. Jadi apa bahayanya mata lebam? Ini sangat mematikan. Karena apa? Kura-kura tersebut tidak bisa melihat makanan, nggak makan-makan, akhirnya mati. Kalau aku sendiri biasanya pakai daun sirih direbus. Bukan kuranya yang direbus, daun sirihnya yang direbus. Terus kalian tambahin aja air hangat ya, jadi dibikin hangat, bukan dari rebusan langsung dituangin ke kuranya, mati, matang teman-teman, jadi kura-kura rebus nanti. Nah, jadi kalian tambahin air dingin biar jadi hangat loh. Nah, habis itu kalian rendam selama 15-20 menit dan kalian rutin-rutin aja jemur di pagi hari biar kena sinar matahari. Nah, terus yang ketiga, apa itu? Sesak nafas. Kura-kura juga bisa sesak nafas loh teman-teman. Nah, kura-kura sendiri itu sorry guys, itu kalau ada yang batuk itu kameramen. Nah, kura-kura juga bisa sesak. Bukan istilah sesak, gimana ya kita ngomongnya. Jadi dia tuh punya penyakit di dalam tubuhnya yang membuat dia itu merasa kesulitan bernafas. Dan dia kayak kita aja kalau lagi pilek, pasti kalau misalnya hidungnya mampet pasti kita nguap-nguap ya. Itu bukan kura-kura ngomong, bukan kura-kura lucu, tapi itu harus diobatin. Karena apa? Ya tepat, itu sangat berbahaya teman-teman. Nah, kura-kura ini kalau misalnya sudah seperti itu harus ditangani lebih lanjut. Seperti kura-kura yang udah 30 tahun dan dikasih ke aku ya, itu udah lumayan sakit nih. Itu nggak tahu faktornya apa, aku kurang tahu ya. Tapi setahu aku ya, itu tuh emang dia sistem pernafasannya ada yang bermasalah. Kalian apa solusinya? Kalian bisa kalau misalnya udah parah banget, kalian bawa ke pet shop aja. Jadi vet gitu ya, kayak ada yang khusus reptil, kalian datengin aja ke situ ya. Atau kalian juga bisa beli obatnya online, tapi aku nggak tahu apa. Kalian tinggal ketik aja nanti obat untuk sakit kura-kura pernafasan. Itu karena pernafasan itu bahaya. Jadi kura-kuranya itu setiap hari mangap, kan kasihan teman-teman. Kita aja kalau pilek ini ya agak sesak karena pernafasannya terganggu dan jadi susah nafas. Begitu juga dengan kura-kura. Nah, yang keempat nih ya, ada juga yang namanya Charlotte mineral deposit ini aku nggak tahu itu semacam penyakit atau apa. Jadi dia mengumpul di karapas si kura. Dulu aku punya tapi aku udah kasih kakak Galuh kuisin. Jadi itu kura-kura pertama banget, super duper pertama, karena aku nggak kuat ngurus waktu itu. Jadi aku kasihin semua. Nah, jadi di sini itu dia udah kena mineral deposit. Aku kurang tahu ya itu alasannya apa. Mungkin karena air butek, karena selama aku melihara kura, kalau misalnya airnya dibutekin pasti kena mineral deposit teman-teman ya. Nah, terus yang kelima apa? Ini yang kelima kayaknya. Iya kayaknya. Ya, yang kelima itu Charlotte. Kalau Charlotte itu biasanya dia karena shadingnya gagal, jadi kekelupas kayak Grok tuh. Grok itu sebenarnya yang awalnya mineral deposit jadi Charlotte karena parah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Charlotte dia nggak dikeringin. Kalau misalnya iya kalau jenisnya kayak gini dia dikeringin. Terus kalian bisa kasih, kalau kata aku ya, kalian bisa kasih salep. Tapi kalau di dunia perburusan yang memang akuatik, dia juga harus gak dikeringin, kasih air lah dikit. Nah gitu teman-teman. Terus kita bahas sedikit aja ya nih, kita sedikit info ke kura darat. Nah, kura darat ini itu emang udah gak asing lagi ya. Kalian para pecinta torto pemula, kalian udah pasti kendalanya ya. Ini penyakit istilahnya udah gak aneh lah bagi kalian. Apa itu? Ya, kalian benar, pilek. Nah, pilek pada kura darat ini memang umumnya sering terjadi. Karena apa teman-teman? Pertama,
kalian tidak bisa mengurus. Ini nggak ada unsur apa-apa ya, jadi maksudnya kalian kurang tahu caranya. Makanya kalau kalian mau melihara kura, kalian tonton channel ini biar ngerti. Jadi kalau misalnya kalian mau melihara tortoise, kalian harus memahami jenisnya, karena ada beberapa tortoise yang terbagi menjadi beberapa spesies. Ada tortoise yang dari savana Afrika, dia itu emang substratnya panas, dan kalian harus kasih lampu ya teman-teman. Contohnya kayak sulcata. Kalau kalian melihara sulcata baby, udahlah nggak usah embel-embel ribet apa-apa, pokoknya taruh box, kasih alas apapun itu, yang penting jangan berbahaya, kasih lampu, udah jemur, udah itu aja. Terus jangan lupa kasih kalsium seminggu 2 kali. Kalau udah gede, kalian boleh lepasin di halaman. Tapi kalau aku sendiri, karena sekarang musimnya itu musim ya nggak stabil, jadi kalau misalnya malam, kalian bisa nih ikutin cara aku. Jadi kalian beli satu kontainer gede nih kayak gini nih, beli satu kontainer gede, dan kalian kalau misalnya udah malam hari, kalian masukin dan kalian lampuin supaya nggak pilek. Kalau misalnya pilek, sorry. Kalau misalnya nggak pilek kan enak, bisa diajak main. Kalau ciri-ciri pilek pada sulcata itu yaitu keluar lendir ya dari hidungnya, dan ada juga yang keluar busa dari mulutnya. Nah ini sebenarnya bukan penyakit, ini kecerobohan ya. Kalau kalian lagi ngejemur terus tiba-tiba kuranya berbusa, kenapa? Ya tepat, itu namanya dehidrasi teman-teman. Nah penyakit ketiga di kura darat itu adalah dia nggak cocok makanan. Jadi kalau nggak cocok makanan, dia jadi bisa, waduh ada capung lagi, malesin banget ini. Capung aman kan? Aku takut sama capung. Nah jadi kalau misalnya penyakit pada kura-kura darat, kalau nggak cocok makanannya, jadi takutnya kayak si Mocha. Kalian kalau misalnya penonton setia Nina Turtle King, dari awal pasti kalian udah hafal Mocha itu adalah salah satu sulcata pertama aku, dan dia sekarang udah mati. Karena apa? Karena dia itu terkena, jadi dia nggak bisa jalan teman-teman, kayak lumpuh gitu, soalnya nggak cocok makanan, dan aku juga salah, kurang kalsium. Nah penyakit keempat, sekarang keempat atau ketiga ya? Oh keempat kayaknya. Keempat itu, nah ini tadi lupa sebenarnya, harusnya ini penyakit yang utama juga, yaitu apa? Bladder stone. Nah kalau misalnya kalian kalau kalian memelihara kuda darat, terus kalian gak nafsu makan, terus kayak nggak ngeluarin urets. Nah urets itu apa, kita akan bahas sedikit. Urets adalah salah satu semacam buang air kecilnya si kura darat, tapi karena dia tidak keluar, jadi kalau kalian kura-kura keluar putih-putih cair, itu jangan panik, gak usah dibawa ke vet, itu malah sehat. Yang bahaya kalau kalian kura-kuranya nggak pup sama nggak ngeluarin urets, dan seketika uretsnya keluar itu sampai batuk, itu yang bahaya teman-teman, karena itu bisa mengakibatkan bladder stone. Kalau bladder stone-nya udah parah, kalian harus mengadakan operasi gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, semoga video ini membantu kalian. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you di next video. Bye bye.